Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertanyaannya, siapa yang dikasih dan siapa yang disayang? Kita akan bagi 4 bagian pembahasan ini. Kita mulai bagian pertama tentang arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih, adalah salah satu sifat Allah yang memberikan semua fasilitas kehidupan makhluk ciptaannya. Dalam pengertian semua makhluk di sini, berarti makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa, yang nyata dan yang gaib, semua diberi fasilitas kehidupan oleh Allah. Itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sekarang bagaimana dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang? Sebagian tafsir menyatakan bahwa Ar-Rahim, Maha Penyayang, ini adalah salah satu sifat Allah yang menyayangi makhluknya secara spesifik, yaitu makhluknya yang bertakwa saja. Jadi kalau Ar-Rahman tadi itu lebih universal, sedangkan Ar-Rahim itu lebih spesifik, hanya untuk makhluk yang disayang oleh Allah saja. Namun tafsir yang lain menyatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai satu kesatuan. Cara berpikirnya begini, kenapa Allah mengasihi makhluknya? Kenapa Allah memberikan fasilitas kehidupan? Jawabannya ya karena Allah sayang sama ciptaannya. Kita ambil analogi seperti ini. Saat bakal anak kita di dalam kandungan, kita monitor perkembangannya ke bidan atau ke dokter obgyn. Setelah anak kita lahir, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita monitor juga perkembangannya ke dokter pediatrik. Umur si anak kan semakin bertambah nih, kita kasih pendidikan, ya, pendidikan formal, non formal, untuk bekal si anak nanti bertahan hidup. Terus kita juga siapin warisan untuk dikasih ke anak. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita kasih semua itu ke anak? Jawabannya karena kita sayang sama si anak kita ini, ya kan? Jadi dalam pendapat tafsir Ar-Rahman dan Ar-Rahim kali ini, di sini sama-sama universal, tidak ada perbedaan. Semua makhluk dikasih dan disayang oleh Allah. Bagian yang kedua, saya cuma mau bahas Ar-Rahman, karena kalau Ar-Rahim tadi kan sudah jelas, Ar-Rahim itu adalah menyayangi. Nah, sekarang Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini memiliki arti juga bahwa ketika Allah berkehendak untuk memberi, maka tidak ada suatu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah belum berkehendak memberi kita, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa memaksa. Contoh, tidak usah jauh-jauh lah. Saya ini kan kuliah diploma 3. Diploma 3 itu kan normalnya 3 tahun lulus. Tapi di tahun ketiga ternyata masih ada mata kuliah yang belum lulus, jadi harus ngulang. Akhirnya tidak lulus 3 tahun. Harus nunggu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah sidangnya gagal. Akhirnya nunggu tahun keempat baru lulus. Itulah maksud dari Ar-Rahman ini tadi. Memang Tuhan, memang Allah berkehendak memberikan saya kelulusan
di tahun keempat, bukan di tahun ketiga, bukan di tahun 3,5 dari masa studi saya. Itu. Contoh lain lagi, mungkin kayak sinetron, tukang bubur naik haji, sidul anak sekolahan, ya, bapaknya supir oplet, anaknya insinyur, seperti itu. Jadi itu tadi, Ar-Rahman Maha Pengasih. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberi, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau Allah belum ingin berkehendak memberi, maka tidak ada satu kekuatan pun untuk memaksa Allah memberikannya. Gitu. Sekarang kita ke bagian yang ketiga. Basmalah kan kalau dari konteks kalimat bukan kalimat yang sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini tidak jelas. Kok tiba-tiba dengan nama Allah? Ya, saya ambil contoh gini. Saya punya kalimat begini. Dengan Malena yang cantik. Anda yang mendengar kalimat yang barusan saya ucapkan, paham tidak terhadap kalimat tersebut? Kalimat itu tidak jelas. Dengan si Malena yang cantik. Ngapain? Tapi kalau kita tambahkan kalimat tadi menjadi saya pergi dengan Malena yang cantik. Baru jelas. Baru bisa dipahami. Begitu pula dengan basmalah. Perlu ditambahkan kalimat di depannya agar menjadi sempurna. Bagaimana tambahan kalimatnya? Yaitu dalam setiap akan memulai kegiatan, kita kan diwajibkan mengucapkan basmalah. Contoh, kita mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pekerjaan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mau makan. Saya makan hidangan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mau menyembelih hewan. Saya sembelih hewan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan sebagainya. Pokoknya setiap ingin memulai kegiatan, dimulailah dengan basmalah. Maksudnya apa sih kita memulai kegiatan dengan mengucapkan basmalah? Adalah agar kita sadar bahwa apa yang kita dapatkan di kehidupan ini, pekerjaan, makanan, dan lain-lain, itu semua adalah pemberian dari Allah yang menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya. Seharusnya kita, kalau selalu mengucapkan basmalah sebelum memulai kegiatan, harusnya terhindar dari rasa sombong. Karena kita menyadari bahwa semua hal yang kita dapat dalam kehidupan ini bukanlah karena usaha kita semata, melainkan karena Allah memang berkehendak menitipkan rezeki tersebut kepada kita. Terakhir, bagian keempat, basmalah kan tidak hanya ucapan, melatih kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Namun diharapkan juga kalau kita membaca basmalah, kita mempunyai sifat kasih dan sayang kepada lingkungan sekitar kita. Contohnya, kita lagi makan, ada kucing nyamperin, meong-meong minta dibagi, kasihlah sedikit dari makanan kita. Contoh lain, kita misalkan pemilik pabrik, kita pengusaha atau apalah, kita mau buang limbah, kita pikir-pikir dulu lah, limbah ini berbahaya tidak jika langsung dibuang ke sungai, misalkan. Apakah nanti makhluk Allah yang habitatnya di sungai terancam punah atau tidak? Coba diteliti dahulu sebelum bikin pabrik. Seperti itu.
Jadi basmalah itu tidak hanya Allah meminta sesuatu kepada kita, meminta kita agar bersyukur, tapi kita juga diminta untuk menerapkan, memiliki sifat kasih dan sayang kepada wilayah sekitar, kepada lingkungan sekitar kita. Itu.